Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Zahratul Faika, NIM 09105801199032, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang augmented reality, yaitu tentang cara kerja augmented reality, jenis-jenis augmented reality, apa dan bagaimana pentingnya implementasi augmented reality dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama, sebelum saya menjelaskan cara kerja augmented reality, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu augmented reality, atau dalam bahasa Indonesianya realitas tertambah dan dikenal dalam singkatan bahasa Inggrisnya yaitu AR atau augmented reality. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkaran nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, realitas tertambah sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat realitas tertambah sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. Adapun cara kerja augmented reality atau AR dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain itu, digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur. AR juga diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan banyak orang seperti pada telepon genggam. Cara kerja augmented reality adalah bekerja berdasarkan deteksi citra, dan citra yang digunakan adalah marker. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian, setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki atau tidak. Yang kedua, ada jenis-jenis augmented reality. Jenis-jenis augmented reality terbagi menjadi 3, yaitu marker based tracking, markerless based tracking, dan GPS based tracking. Marker based tracking jenis augmented reality yang paling sederhana karena paling banyak digunakan hingga saat ini, karena metode ini merupakan cara kerja augmented reality yang paling sederhana. Webcam yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian, setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perhitungan pada marker sesuai dengan database yang dimiliki. Bila tidak, maka informasi marker yang tidak akan diolah. Tetapi bila sesuai, maka informasi marker akan digunakan untuk merender dan menampilkan objek 3 dimensi atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itulah pada dasarnya sistem augmented reality bekerja. Nah, yang selanjutnya ada markerless based tracking. Tidak seperti marker based tracking, untuk markerless based tracking lebih sulit untuk diimplementasikan karena marker tidak disiapkan sebelumnya. Sementara algoritma yang berjalan di aplikasi AR harus rekognis pola, warna atau fitur lainnya yang dapat ditampilkan di frame kamera. Sebagai contohnya, jika algoritma dapat mengidentifikasi wajah, maka harus dimasukkan data gambar setiap jenis wajah ke dalam algoritma pemrograman di aplikasi AR. Kalau tidak, aplikasi AR tidak dapat berjalan dengan sempurna. Adapun contoh aplikasi markerless based tracking yaitu ada 3, ada face tracking, ada 3D object tracking, dan yang terakhir ada motion tracking. Nah, jenis terakhir dari AR yaitu ada GPS based tracking. Jenis AR yang terakhir ini bekerja dengan memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada di dalam smartphone.
Aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas, kemudian menampilkannya dalam bentuk arah yang diinginkan secara real time. Bahkan ada beberapa aplikasi menampilkannya dalam bentuk 3D. Salah satu contoh aplikasi yang menerapkan GPS-based tracking adalah game Pokemon Go yang sempat populer beberapa waktu silam. Apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, teknologi AR dapat mempermudah kehidupan kita karena dapat berinteraksi lebih langsung dan lebih mendalam dengan aplikasi AR yang kita gunakan. Selain itu, informasi yang dibutuhkan akan tersampaikan lebih maksimal. Dan selain itu juga, untuk mempermudah kehidupan, AR dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, seperti yang terdapat di ratusan gerai Alfamart di Indonesia. Selain untuk lebih mendekatkan antara pembeli dengan produk yang dijual, juga dapat meningkatkan penjualan produk. Adapun untuk peran AR dalam dunia pendidikan, yaitu AR digunakan sebagai properti mengajar. Salah satu penggunaan AR yang paling mudah di bidang pendidikan adalah menyelipkan di kegiatan pembelajaran dalam kelas. Anda bisa menyisipkan teknologi AR dalam buku pelajaran sehingga tercipta sesuatu yang inovatif dan interaktif untuk para siswa. Penggunaan AR di kelas juga bisa mengubah kelas yang biasa menjadi luar biasa bagi para siswa. Anda bisa menyuguhkan contoh-contoh atau games yang sederhana yang dibuat menggunakan AR. Dengan visual yang interaktif, siswa akan lebih mudah menyerap materi yang diajarkannya, dan siswa akan lebih paham dan memperhatikan lebih seksama materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, itu dia tadi penjelasan mengenai cara kerja AR, jenis-jenis AR, dan bagaimana pentingnya implementasi AR dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.